Thinking of you, thinking of you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, doa selesai. Sekarang ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak hadir dan apakah ada yang sakit. Nah sekarang ibu mulai ya. Disimak baik-baik. Yang hadir mengacungkan tangan ya. Adam. Hadir Bu. Meli. Hadir Bu. Salsa. Hadir Bu. Karena ibu sudah mengecek kehadiran kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa sih zat aditif dan adiktif itu? Nah, pasti kalian pernah kan makan atau jajan di daerah pinggiran jalan yang ada jajanannya, kemudian di supermarket ataupun di Indomaret. Nah, pasti itu ada warna-warna yang mencolok. Kenapa sih kok bisa makanan tersebut warnanya mencolok ataupun rasanya pun enak gitu ya? Nah, kita akan mempelajari pada materi ini. Sekarang, ibu ingin bertanya kepada kalian ya, ketika pulang sekolah, apakah kalian sering melihat penjual makanan atau minuman? Sering Bu. Nah, pasti semuanya sering melihat ya, karena di sekeliling kita ini banyak penjual makanan ataupun minuman. Sekarang, ibu ingin bertanya kembali kepada kalian, bagaimana sih pendapat kalian tentang tampilan makanan dan rasa makanan tersebut, serta minuman tersebut? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Adam. Untuk warnanya itu warna-warni Bu. Kemudian untuk rasa makanannya enak. Wah, betul sekali ya yang disampaikan oleh Adam tadi. Sekarang kita akan membahas lebih detailnya di materi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait materi ini. Nah, nanti kalian bisa tulis fakta-fakta ataupun data yang ditemukan pada video tersebut di buku tulis kalian. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat adiktif. Jangan tertukar ya. Apa sih yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, zat aditif alami, dan yang kedua, zat aditif sintetis ataupun buatan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengemulsi, dan pengental. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Untuk zat aditif alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan zat aditif buatan, bila penggunaannya melebihi jumlah yang diperbolehkan, maka akan menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Yang pertama ada pewarna. Apa sih pewarna? Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan ataupun minuman yang tujuannya untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan ataupun minuman agar menarik. Nah, di sini ada salah satu contoh dari pewarna ataupun makanan yang menggunakan zat pewarna. Bisa kalian lihat ya, di sini ada makanan. Nah, warnanya ini warna-warni. Nah, berarti kan kita juga menarik untuk membeli makanan atau mengonsumsi makanan tersebut, ya kan? Pewarna dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada pewarna alami dan yang kedua ada pewarna sintetis. Apa sih pewarna alami? Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya tumbuhan dan hewan. Di sini ada tabel jenis-jenis pewarna alami. Kita bisa lihat ya. Misalkan warna oranye itu berasal dari wortel, kemudian warna hijau. Warna hijau berasal dari daun suji ataupun dari daun pandan. Sedangkan pewarna sintetis atau pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia yang menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna sintetis ini ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat.
Nah, di sini ada tabel ya terkait jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan pada makanan ataupun minuman. Yang kedua, ada pemanis. Apa sih pemanis? Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan ataupun minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Bahan pemanis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami pada umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan ataupun minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bibit. Sedangkan pemanis buatan ini dibuat melalui proses reaksi kimia sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Ada beberapa contoh pemanis buatan. Yang pertama ada siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Ketiga adalah pengawet. Apa sih pengawet? Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang fungsinya untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan ini dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Yang keempat, ada penyedap. Apa sih penyedap? Penyedap adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Penyedap ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada penyedap alami dan ada penyedap buatan atau sintetis. Penyedap alami ini umumnya digunakan seperti garam, bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan sebagainya. Nah, di makanan yang berkuah juga pastinya menggunakan penyedap agar meningkatkan cita rasa yang enak. Selain ada penyedap alami, di sini juga ada penyedap buatan. Penyedap buatan ini pada umumnya digunakan pada makanan, yaitu adalah MSG. Apa MSG? Nah, MSG ini bisa sering kita panggil micin. Micin ini atau MSG, banyak ahli kesehatan yang berpendapat bahwa penggunaan MSG atau monosodium glutamat yang berlebihan akan menimbulkan penyakit. Nah, dengan gejala seperti apa? Gejalanya seperti gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, dan sesak nafas. Wah, seram sekali ya kalau misalkan kita menggunakan MSG secara berlebihan. Berarti di sini anak-anak tidak boleh menggunakan MSG secara berlebihan agar tidak menimbulkan penyakit. Oke? Yang kelima, ada pemberi aroma. Apa sih pemberi aroma? Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan ataupun minuman. Penambahan zat pemberi aroma ini dapat menyebabkan makanan ataupun minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, seperti ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, dan sebagainya. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau yang biasa disebut dengan esen, misalnya amil kaproat seperti aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil butirat, aroma nanas, dan sebagainya. Yang keenam, ada pengental. Apa sih pengental? Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga nantinya ini akan membentuk suatu kekentalan. Nah, untuk bahan pengental alami itu seperti pati, gam, gelatin, agar-agar, dan alginat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dari kuah capcay. Nah, kuah capcay ini ketika dimasak, kuahnya ini akan mengental karena menggunakan suatu larutan pati. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengemulsi. Apa sih pengemulsi? Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh dari zat pengemulsi makanan yaitu lecitin. Lecitin ini terkandung dalam kuning telur dan dalam kedelai. Nah, untuk lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Sekarang kita tahu ya bahwa zat aditif itu apa, kemudian jenis-jenis zat aditif itu apa saja. Sekarang kita lanjut ke zat adiktif. Nah, pasti kalian tidak asing lagi dong mendengar zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Untuk zat aditif dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada narkotika, yang kedua ada psikotropika, dan yang ketiga ada zat psikoaktif lainnya. Pertama ada narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa pengawasan, berarti dia melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika tersendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya. Kenapa berbahayanya, Bu? Karena berpotensi sangat tinggi yang akan menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti kokain dan ganja. Narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya ada morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya ada kodein. Dalam penggunaan narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga penyalahgunaan narkotika ini dapat merusak masa depan. Nah, jadi anak-anak,
alangkah baiknya menghindari dan menjauhi dari zat-zat tersebut atau narkotika. Oke? Yang kedua ada psikotropika. Selain tadi ada narkotika, sekarang ada psikotropika. Apa sih psikotropika? Asing ya namanya. Jadi psikotropika ini adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada psikotropika golongan 1, yang kedua ada psikotropika golongan 2, yang ketiga ada psikotropika golongan 3, dan yang keempat ada psikotropika golongan keempat. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf jika disalahgunakan atau dikonsumsi secara berlebihan dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Contoh dari psikoaktif lainnya seperti nikotin, alkohol, dan kafein. Nah, untuk materi yang zat aditif dan adiktif, itu kita sudah memaparkan semuanya ya. Sekarang kita beralih ke dampak penggunaan zat aditif dan adiktif bagi kesehatan. Nah, untuk yang zat aditif, itu kan ada yang zat aditif sintetis. Nah, itu pastinya katanya kan ada yang berdampak pada kesehatan manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih dampaknya itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Salsa. Untuk dampak zat aditif sintetis yaitu penyakit diabetes mellitus, Bu. Jadi kalau misalkan seseorang yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus itu disarankan tidak mengonsumsi zat aditif pemanis buatan secara berlebihan. Wah, betul sekali ya. Jadi, kalau misalkan punya penderita atau riwayat penyakit diabetes mellitus, itu alangkah baiknya tidak boleh menggunakan atau mengonsumsi zat aditif yang pemanis sintetis. Sekarang kita beralih ke dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan manusia. Tadi kan sudah kita jelaskan ya bahwa kalau zat aditif sintetis itu juga berdampak pada kesehatan manusia. Sekarang kita ke zat adiktif. Contohnya yaitu pada narkotika golongan pertama. Salah satunya yaitu ganja. Nah, ganja ini memiliki dampak baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Untuk efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu seperti timbulnya rasa cemas dan gembira menjadi satu, kemudian banyak bicara, kemudian tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, misalkan dari yang sebentar menjadi lama. Nah, kebalikannya yang lama menjadi sebentar. Kemudian juga peningkatan denyut jantung, kemudian matanya merah, dan tenggorokannya itu menjadi kering. Sedangkan untuk penggunaan ganja dalam efek jangka panjangnya, seseorang ini dapat menyebabkan daya pikir berkurang, kemudian motivasi belajarnya turun drastis, kemudian daya tahan tubuhnya berkurang, dan gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Selanjutnya, ada dampak penggunaan psikotropika. Contohnya seperti ekstasi dan metamfetamin. Nah, untuk contoh ini juga ada dampak jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya, kalau misalkan seseorang mengonsumsi psikotropika yang ini, jenis metamfetamin dan ekstasi ini, seseorang itu akan menimbulkan rasa nyaman, kemudian nafsu makannya berkurang, kemudian juga berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darahnya meningkat. Sedangkan untuk jangka panjangnya, seseorang itu akan mengalami atau menyebabkan kurang gizi, kemudian ada anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, bahkan pembuluh darahnya yang ada di otak ini dapat pecah sehingga akan mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Yang terakhir yaitu dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat 4000 senyawa yang termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, kemudian penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi zat aditif dan zat adiktif serta dampak bagi kesehatan tubuh manusia. Sekarang kalian duduk berkelompok ya. Ibu bagi untuk kelompoknya, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk kelompok pertama yaitu absen nomor 1 sampai nomor 4, kelompok 2 absen nomor 5 sampai nomor 8, kelompok 3 absen 9 sampai 12 dan seterusnya. Silakan duduk berkelompok ya dengan anggota kelompoknya, kemudian keluarkan 5 jenis bungkus atau kemasan makanan ataupun minuman yang berbeda. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, mana yang termasuk zat pewarna, mana yang termasuk zat pemanis, mana yang termasuk penyedap, dan sebagainya. Jika sudah diamati dan dikelompokkan terkait mana yang termasuk zat pemanis, zat pewarna, dan sebagainya, kalian tempelkan bungkus atau kemasan makanan tersebut di karton, kemudian kalian tulis mana saja yang termasuk zat pemanis, zat pewarna, dan sebagainya, dan nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan dikerjakan dan hiasi karton tersebut seindah mungkin. Karena jam pelajarannya sudah habis, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan materi ini yaitu zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan ataupun minuman dalam jumlah kecil atau sedikit saat pembuatan makanan. Tujuan penambahan zat aditif ini untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, aroma, tekstur, dan untuk memperpanjang daya simpan. Berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan.
Zat aditif pada makanan ataupun minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Sedangkan untuk zat adiktif yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus yang biasa kita sebut dengan ketagihan. Dampak penggunaan zat aditif sintetis apabila seseorang mengonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis dan sebagainya. Sedangkan dampak penggunaan zat adiktif dapat menyebabkan kecanduan dan merusak sistem organ, bahkan ada yang mengalami kematian. Sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin bertanya tidak? Tidak, Bu. Baik, sekarang kita refleksi ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Untuk tugas kelompoknya, silakan kalian kerjakan di Microsoft Word. Nanti kalau misalkan sudah selesai, silakan kalian print dan dikumpulkan kepada ibu ya. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga setelah mempelajari zat aditif dan adiktif ini, kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam membeli makanan ataupun minuman di luar. Jangan sampai salah menggunakan ya, seperti narkotika gitu. Nah, jangan sampai coba-coba, oke? Silakan kalian baca terlebih dahulu untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu materi sistem peredaran darah. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. They say you too hyped up, but I think that I lost you. Mama, a party girl, she just want